Faedah yang paling pertama kita katakan bahwa riwayat-riwayat hadis itu satu dengan lainnya saling menjelaskan. Ya, jadi terkadang ada sebagian riwayat di suatu tempat mungkin disebutkan secara umum, nanti kita dapati riwayat yang semisal di tempat lain mungkin lebih rinci lagi menjelaskan riwayat tersebut. Ya, sebab itu tafsir hadis yang paling baik adalah dilakukan dengan hadis. Tafsir hadis dengan hadis itu adalah tafsiran hadis yang lebih baik. Ya, sama dengan ayat Al-Quran. Terkadang ayat Al-Quran di tempat lain, di surat lain disebutkan secara umum, nanti kita ketemu lagi di surat yang lain disebutkan secara rinci. Maka yang disebutkan secara rinci menafsirkan ayat yang ada di surat lain yang disebutkan secara umum. Dan inilah tafsir yang paling terbaik, yaitu tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Maka ya khonafidina azanillahu wa iyyakum, keumuman terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama itu karena sebahagian di antara mereka tidak mendapatkan riwayat-riwayat yang tafsil, yang merinci. Mereka hanya menemukan riwayat-riwayat yang bersifat umum. Kemudian di situ ada ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan, maka terjadilah pembahasan panjang lebar di sana karena tidak ada riwayat yang rinci. Nanti kemudian sebahagian ulama lain datang dengan riwayat yang rinci untuk menjelaskan dulu persoalannya, maka disitulah menjadi jalan keluar. Ya, maka dari itu kalau kita buka riwayat-riwayat fikih, kadang-kadang kita dapati mereka berselisih pendapat tentang satu riwayat itu luar biasa sekali. Ya, satu riwayat para ulama ini berpendapat begini, para ulama ini berpendapat begini, para ulama ini berpendapat begini. Ya, dan kita baca, kita lihat argumen mereka masing-masing. Ya, terkadang kita dapati sekian banyak di antara mereka berargumen dengan riwayat-riwayat yang bersifat umum. Kemudian ada di antara mereka para ulama yang datang dengan penafsiran yang lebih baik, yang datang dengan membawa riwayat-riwayat yang bersifat tafsir rinci. Ya, nah, maka dari itu inilah yang kita katakan, ya, Ana sering katakan bahwa dalam beragama itu jangan hanya sekedar bermodalkan pendapat para ulama. Bukan berarti pendapat para ulama tidak kita butuhkan, bukan. Kita sangat butuh dengan pendapat para ulama karena mereka sangat alim, mereka sangat bertakwa, mereka sangat takut kepada Allah, mereka sangat berilmu, mereka adalah ahli ibadah. Tetapi lebih dari semua itu mereka juga adalah manusia, ya, yang bisa salah, bisa benar. Kita butuh pendapat mereka, kita butuh argumen-argumen mereka, kita butuh ijtihad-ijtihad mereka. Tetapi ijtihad-ijtihad mereka itu bukan wahyu yang turun dari langit yang harus diterima secara mutlak, bukan. Ya. Tetapi argumen mereka, ijtihad mereka, pendapat mereka adalah sarana untuk memahami nas. Maka ada di antara mereka mempunyai argumen, tetapi dia berpijak dengan nas-nas yang bersifat umum. Maka ada nas-nas yang bersifat umum itu dijelaskan dengan nas-nas yang bersifat terperinci, yang juga para ulama lain mungkin memegang nas-nas yang bersifat rinci itu. Kalau dikatakan, Ustaz kenapa begitu? Dia kan ulama besar. Kenapa sih? Apakah dia tidak tahu riwayat yang bersifat rinci itu? Maka banyak kemungkinan, bisa saja dia tidak tahu. Kenapa? Karena dulu perjalanan menuntut ilmu tidak sama seperti kita. Buktinya saja, ya, 7 orang imam meriwayatkan hadis ini. Ya, dan di dalamnya ada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan Al-Imam Bukhari yang begitu alim dalam bidang hadis, itu dalam lafaz riwayat beliau tidak ada rincian yang ada dalam lafaz riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ya. Ya, dulu kan orang cari hadis itu dia harus datangi guru satu persatu. Ya, harus datangi majelis. Bahkan di dalam satu majelis itu ada pernah sampai 10.000 manusia. Ya. Maka ada juga yang terjadi kekeliruan penulisan dalam riwayat. Ya. Karena bayangkan zaman sekarang ini yang masih pakai toa, pakai speaker, pakai salon besar-besar saja. Kalau 1.000 orang saja itu sudah rentan terjadi kesalahan dengar. Ya. Apalagi zaman itu 10.000 manusia. Coba antum bayangkan, bicaranya manual. Ya. Bicaranya manual. Ustaz itu bagaimana orang-orang yang di belakang dengar? Ada namanya naib. Jadi di sini syekhnya bicara, nanti ada di baris keempat ada orang yang menyambung ucapan syekh. Nanti di baris keempat lagi ada lagi, baris keempat ke belakang dari situ ada lagi. Jadi syekh, jadi bicaranya itu kata per kata.
Kalau sekarang ini Ustadz satu kali baca hadis semua selesai, tak dengar selesai. Dulu tidak, nggak bisa baca langsung kayak gitu, karena nanti orang yang nangkap repot, ya. Makanya dia katakan haddatsana fulan, berhenti di situ lagi dia lanjut haddatsana fulan, nanti sana dia lanjut lagi haddatsana fulan, sampai di sana lagi haddatsana fulan, sampai 10.000 orang sudah dengar, Syekh baru lanjut kembali di sini, ya, baru ulang lagi di sini Syekh, begitu terus. Jadi baca satu hadis aja makan waktu lama, tapi apa? Tapi giroh para penuntut ilmu di zaman itu luar biasa, ya. Makanya apa? Makanya hadis bisa dihafalkan oleh mereka, bisa dibukukan oleh mereka. Sampai kita hari ini dapatkan hadis langsung. Hari ini kita cuma buka Bulughul Maram, kita sudah dapatkan, oh ini ada riwayat yang berbeda, ada riwayat yang tafsil dalam riwayat Imam Muslim, ada riwayat yang bersifat umum dalam riwayat Sab'ah, ya kan gitu. Jadi enak. Sekarang ini orang menuntut ilmu gampang, tinggal ambil buku kitab Sahih Bukhari, sudah baca semua di situ. Ambil Sahih Muslim, baca semua ada di situ. Ambil Sunan Tirmidzi, baca lagi di situ. Tinggal baca aja, ya kan? Semua sudah dibukukan. Tapi kalau dulu tidak. Imam Bukhari berjalan menuntut ilmu, ya, Imam Muslim juga menuntut ilmu. Apa yang didapatkan oleh Imam Muslim, ya tidak didapatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang didapatkan oleh Imam Bukhari tidak didapatkan oleh Imam Muslim. Begitu seterusnya. Lalu si kita sekarang kumpulkan yang ilmunya Imam Muslim tertuang dalam kitab-kitab beliau, ilmunya Imam Bukhari tertuang dalam kitab-kitab beliau, kita tinggal ambil kumpul. Oh iya jadi satu. Oh ini yang kurang tambah, ya kan? Begitu. Makin lengkap, ya. Nah, makanya Allah wa iyyakum, kita katakan lagi di sini bahwa riwayat hadis itu satu dengan lainnya saling menafsirkan. Terkadang ada riwayat dalam satu ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang imam adalah hadis yang bersifat umum, nanti ada riwayat yang disebutkan oleh imam yang lain adalah hadis yang bersifat khusus, ya. Dan umumnya para ulama berselisih pendapat itu dalam hadis-hadis yang bersifat umum, ya, yang tidak ada rinciannya. Kalau ada rinciannya final, sudah selesai. Tapi kalau tidak ada rinciannya, hadis itu multi tafsir. Maka para ulama fikih mengatakan ihtimalat, banyak kemungkinan. Ulama ini datang dengan kiasnya, dia mengatakan ini kemungkinan pahamannya gini kan. Ulama ini lagi datang dengan dasar disiplin ilmunya, dia katakan ini kemungkinannya begini pemahamannya, ya. Satu lagi ini kemungkinannya begini pemahaman, dan seterusnya. Ya seperti apa? Ya seperti permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Ya. Pahala mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Apakah sampai atau tidak sampai? Ya, para ulama berselisih pendapat. Mazhab Abu Hanifah mengatakan sampai. Mazhab Hanafi mengatakan sampai. Kenapa? Ya karena ihtimalat. Apa dalilnya? Ya sedekah atas nama mayit kan sampai. Jadi ini juga bisa jadi sedekah kan, apa sedekah dengan pahala baca Quran ya bisa sampai. Kias kan, kias. Kenapa tidak ada tafsir? Tapi kalau kita lihat pada perjalanan para salaf, para sahabat, apakah pernah mereka melakukan seperti itu? Tidak ada. Ya sudah final di sini kan sebenarnya. Ya. Tapi karena kita tidak merujuk kepada amalan sahabat, kita merujuk kepada nas-nas yang bersifat umum, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam kemungkinan, disitulah terjadi perbedaan pandangan dalam permasalahan fikih. Ya, nah, maka dari situ ada metode yang tidak membingungkan, yaitu selalu kembali kepada amalan salaf, amalan para sahabat, supaya jangan bingung. Kalau ini ternyata ulama bingung, di sini ada perbedaan pendapat demikian dan demikian, tinggal rujuk aja. Kalau masalah itu masalah kontemporer, ya sudahlah kita maafkan aja, kontemporer, masalah baru. Tapi kalau masalahnya adalah masalah yang akar masalahnya sudah ada berabad-abad sejak zaman para sahabat, maka kan gampang aja, tidak usah lihat itu, lihat aja sahabat lakukan atau tidak, kan gitu. Ya.